Halo semua, perkenalkan nama saya Askani Tias dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses membuat custom module library book pada Odoo 16. Nah, langkah pertama yaitu kita perlu menginstal Odoo 16 terlebih dahulu dan mengkonfigurasi Odoo tersebut. Jadi, apabila kalian semua belum menginstal atau belum memiliki Odoo sama sekali, maka kalian bisa mengikuti langkah instalasi pada link berikut yang ini, sorry. Jadi di sini udah jelaskan langkahnya dan konfigurasi yang diperlukan. Nah, untuk langkah tersebut saya tidak menaruh langkahnya secara general karena saya sudah memilikinya. Namun apabila kalian semua ada yang belum, kalian bisa ikuti langkah ini cara menginstalnya. Dan sebagai catatan juga, saya hanya menggunakan Odoo 16 ini itu untuk menggenerate model customnya. Tapi saya nggak menggunakannya untuk menjalankan modul tersebut, melainkan saya menggunakan Odoo melalui Docker, sehingga kalau misalnya ada apa di sini saat kalian menginstal dan ada opsi untuk checklist PostgreSQL database dan kalian nggak bisa, itu nggak apa-apa. Yang penting Odoo servernya ada. Nah, setelah itu kita akan setelah Odoo diinstal, kita akan membuat custom module library-nya menggunakan perintah uh, scaffold. Jadi kita perlu membuka terminal seperti ini pada folder server di Odoo 16. Jadi kalian buka folder servernya, lalu kita akan menjalankan perintah ini. Yodo uh, Kyodo 16, Odoo bin scaffold, strip T, default library book, Odoo add-on. Jadi, nama dari modul yang akan kita buat itu, nama folder itu bakal jadi library book, sedangkan lokasi modulnya itu akan dimasukin ke dalam folder add-on di Odoo. Nah, dapat dilihat di sini bahwa modulnya itu ada di Odoo, nih, Odoo server, dan di dalam server itu ada folder Odoo, dan dan di dalamnya itu ada add-on yang kita akan masukkan ini. Dapat lihat di sini ada yang namanya library book. Nah, setelah itu karena kita menggunakan Odoo melalui Docker, maka file itu akan kita copy lalu kita pindahkan ke dalam folder add-on Odoo Docker kita. Nah, kalau sebelumnya Odoo-nya itu ada servernya, nah kalau misalnya untuk Odoo yang ada Docker-nya itu, dia itu nggak ada servernya, tapi melainkan langsung dari Odoo-nya langsung ada folder add-on. Jadi nggak pakai perantara server atau semacamnya itu. Dan di dalam add-on bakal kita paste, pindahin folder library book tadi. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi dan install modul custom library book di Odoo kita. Nah, pertama, eh, karena saat kita generate modul itu bukan baru template ya, maka kita perlu mendefinisikan metadata modulnya terlebih dahulu. Nah, untuk ketentuan modul customnya itu adalah menambahkan menu library di bawah menu inventory dan nambahin menu submenu books di bawah menu library. Sehingga kita akan set kategori dari modulnya itu menjadi inventory/library. Jadi pertama, kita akan buka folder modul custom library book itu di VS Code seperti ini. Lalu kita akan isi file manifest py dengan kode berikut. Jadi kode ini tuh ini nama dari apa namanya? Nama yang akan muncul di dalam halaman apps. Sini kan saya namanya library book, lalu summary-nya itu eh, mengolah data dan juga ada description dari modulnya. Autornya itu pemiliknya, seisi dengan nama saya sendiri. Lalu websitenya itu website ini aslinya nggak begitu bisa dibilang nggak begitu wajib banget. Atau bisa aja website dummy. Lalu untuk kategori, eh, kalau misalnya karena kita ingin masukinnya di bawah inventory, maka kita perlu ngeset kategorinya jadi inventory biar si Odoo itu recognize modul kita itu sebagai bagian dari atau di bawah dan bisa bilang bagian dari inventory-nya. Ini untuk jenis license dan versionnya
kita pakai versi 16. Dan di sini tuh ngeset web icon. eh ini di dalam folder library book, folder static, folder description, ada icon PNG. Depends itu secara otomatis adalah base dan data yang dipulin itu adalah security dan views. Ini yang wajib ya. Lalu kita installable-nya jadi true, application true, dan auto install-nya false. Yang berikut ada tampilan dari kode di VS Code-nya, sama aja isinya. Setelah itu, kita dapat menginstal modul custom pada Odoo-nya itu untuk ngecek apakah modulnya itu udah muncul atau belum. Jadi, kita akan periksanya itu dengan pertama, kita perlu restart Docker Odoo kita, lalu kita akan refresh browser yang kita gunakan, dan kita akan login dulu sebagai administrator, dan aktivasi developer mode. Kayak ada tanda serangga gitu. Eh, Kemudian kita akan klik update app list di sini dan terus pilih klik update. Kita perlu update agar modul yang kita tambah itu muncul di Odoo. Lalu kita akan pakai search bar untuk cari lib. Nah, di sini tuh eh, walaupun kita tadi udah ngeset icon, tapi eh, secara secara default itu modul custom itu nggak punya folder static. Jadi makanya itu ikonnya itu masih default karena emang modulnya belum ada. Dan kalau modulnya apa modulnya static atau pokoknya file-file statiknya belum ada. Nah karena file statiknya belum ada maka secara otomatis dia itu kayak gini tampilannya. Jadi kita akan klik activate sampai ada tulisan install. Nah untuk ini mohon maaf aku nggak ada fotonya sebelum dia berubah apa. eh jadi kita klik activate lalu eh, selanjutnya kita akan modifikasi icon terlebih dahulu. Ya, jadi untuk ikonnya itu kan seperti yang saya bilang tadi di static apa kita udah definisiin ikonnya, tapi di foldernya itu bisa dibilang icon PNG-nya itu belum ada, makanya kita perlu buat terlebih dahulu. Nah, untuk modifikasi atau membuat icon tersebut, kita akan akses link ini, codeawesome.com ini. Nah, di sini tuh kita bakal klik apa yang ingin kita cari ikonnya. Di sini saya mau eh, kayak yang gratis, yang box. Jadi kita dapat klik ini. Lalu setelah diklik, di sini tuh dia itu ada tulisan ini nih. Ada kelasnya. Nah, kelasnya itu kita copy. Kelasnya aja ya, nggak sampai I kelas. Tapi yang benar warna hijau doang. Lalu kita akan buka yang ini, namanya Spily, Spily link ini pokoknya. Jadi link ini itu bakal ubah icon kelasnya menjadi sebuah image yang bisa di-download dan digunakan pada modul Odoo. Jadi ini di sini. Jadi itu kan tadi ada linknya nih, Fasolid Fabook. Nah, kita bisa lakuin di sini. Nah, terus kalau kita klik play ini bakal berubah kan warnanya. Terus kita juga bisa ngeset warnanya. Kalau tadi itu saya ngeset warnanya itu jadi plain. Lalu kalau kita play sudah berubah. Nah, terus setelah ini kita pakai opsi gambar Odoo versi paling baru, lalu kita download. Walaupun enggak, misalnya kan kita pakai 16, tapi di sini nggak ada Odoo versi 16, nggak apa-apa. Karena ini aslinya cuma image doang, nggak bakal berpengaruh banget. Lalu setelah kita itu, kita akan downloadnya, dan kita akan di sini di folder ads, apa, di folder library book ini, kita bakal buat folder statistik, lalu di dalamnya kita akan buat folder description. Nah, di dalam folder description ini baru kita masukin icon PNG di sini. Nah, setelah itu kita bisa update ulang apa Odoo kita. Ah, maksudnya kita bakal restart dan update Odoo kita. Lalu ini tampilannya kalau berhasil. Dapat lihat di sini warna pink. Kalian juga bisa lihat di sini. Maaf. Iya, warna pink. Nah, untuk kita juga bisa lihat info dari modul yang telah kita definisin di manifest PY.
Sorry, loadingnya lama. Di sini juga ada summary-nya mengelola buku di perpustakaan. Oh ya, perlu tampilannya bakal kayak gini. Library book by nama saya. Lalu di sini ada informasinya, websitenya apa, kategorinya, summary-nya, technical name-nya, license-nya, sama version-nya itu. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya kita akan konfigurasi model dan view. Nah, jadi untuk model itu digunakan untuk definisin model data yang kita gunakan, sedangkan untuk views-nya itu untuk nampilin menu dan action dan view secara generalnya. Jadi untuk ketentuan soal di model itu ini ada nama, ada autornya, ada year, ada ISBN, ada description, dan ada status. Nah, berikut ada kode yang saya masukkan ke dalam model SPY. Jadi di sini adalah name-nya, ada description-nya, ada name, author, year, ISBN, description, status. Lalu ini kode DVS code-nya. Lalu untuk ketentuan views library itu tampilan formnya itu harus bisa nambah, edit, dan lihat detail buku. Ada tampilan tree di halaman utama untuk tampilan daftar buku, dan ada tambah menu library di bawah menu inventory, books di bawah library, dan books harus ada ketampilan tree dari model tersebut. Jadi untuk kodenya ini, jadi ini itu pertama itu tree view dari library book. Jadi ini bisa dibilang halaman utama dari modul library. Jadi yang akan ditampilkan itu adalah nama, author, year, ISBN, dan statusnya. Dan ini formatnya itu udah bentuk tree. Sedangkan selanjutnya ada view for library book-nya. Nah, library book-nya itu aslinya lebih spesifiknya itu untuk buku yang ada di dalam, apa misalnya kayak kalau kalian klik salah satu buku dan bakal tampilin halaman detailnya, ini tuh tampilannya. Jadi di sini tuh sama kayak free, tapi bedanya itu ada description juga. Jadi description itu cuma muncul di kalau kalian lihat detail halamannya aja. Terus actionnya itu, ini action library-nya, ini ada menurutnya, dan ini ada menu books-nya. Nah, berikut ada tampilan di dalam VS Code-nya. Kemudian, setelah itu kita akan save, dan kita akan mengupdate modul custom kita di Odo. Jadi untuk update itu, kita klik menu updates di halaman apps ini. Dan kalau perlu, kalian juga bisa ke apa klik upgrade. Asia mirip-mirip lah bisa dibilang caranya. Lalu kita akan ngakses modul kita. Jadi kita klik icon grid di sebelah apps, lalu masukkan nama modul custom kita di search bar. Nah, aslinya kita lakuin kayak gitu karena, kita lakuin ini karena, uh, nih, di sini. Bisa, nggak ada sana sih, cuman kita lakuin itu uh, untuk mempermudah nyari bukunya, karena bisa dibilang bukunya kan di dalam inventory ya. Jadi kalau misalnya, jadi kita nggak bisa nyari langsung library di dalam apps ini, melainkan kita harus buka inventory dulu, baru kita bisa nemu modul library-nya. Jadi untuk mempermudah, kita bisa klik kayak gini di sini. Nah, dapat seperti yang dilihat itu ini tuh di dalam inventory. Lalu, eh, jadi berikut tampilannya. Ini tuh tampilan kok masih kosong, tapi ini tampilan kok udah ada isinya. Dan Nah, karena sudah tampilan ini tuh menandakan modul sudah sudah berhasil dibuat. Atau views dan modul saya itu sudah benar. Nah, kita selanjutnya akan menguji modul. Jadi untuk menguji, kita akan login sebagai user. Lalu kita bisa ngakses kembali modul custom kita dan klik tombol new untuk nama buku. Jadi kita bisa klik tombol new. Kita bisa isi-isi, lalu save. Ini juga bisa pilih statusnya. Lalu kalau udah selesai save, formnya akan muncul di sini. Jadi akan muncul di halaman utama model library dalam bentuk tree.
Eh, kok ke save? Ini contohnya adalah eh bintang, Terelie 2016. Kita nggak salah aja ya. Available, deskripsinya, lanjutan bumi. Nah, kita bisa klik ini untuk save secara manual. Dapat lihat namanya itu sekarang jadi judul bukunya. Terus kalau kita klik books, bakal muncul di sini, di bawahnya. Dan statusnya itu available. Sorry, maaf. Nah, untuk melihat detail atau mengedit dari bukunya, kita bisa klik row-nya. Row yang ingin kita buka, misalnya ini bumi, misalnya ini alchemy, dan kalau misalnya kita ingin ubah, bisa aja kita klik salah satu bukunya, terus kita ubah namanya itu jadi Aska, misalnya. Terus di sini dapatnya di depan namanya udah berubah jadi Aska. Dan kita juga bisa ubah statusnya. Oh, statusnya misalnya tadi ini dari lost menjadi available lagi. Terus kita save. Dan di sini bisa lihat statusnya juga available. Mungkin karena nggak ada error, maka bisa kita katakan bahwa pembuatan modulnya sukses. Mungkin sekian itu aja dari saya. Eh, semoga artikel semoga artikel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di artikel berikutnya.